Halo, sobat-sobat Guntur Seto. Selamat siang. Nama saya Pras. Saya selalu dipanggil dengan sebutan atau nama panggilan Pras, begitu saja. Nama saya aslinya Prawoto. Saat ini saya sedang berbicara langsung dari channel YouTube saya, namanya Pras Guntur Seto. Sobat-sobat sekalian, saya selalu mendoakan agar Anda selalu dalam keadaan yang baik, selalu dimudahkan rizkinya, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu diliputi kesejahteraan secara lahir dan batin. Dalam luncuran video kali ini, saya akan menjelaskan perbedaan mendasar dan moda operasi antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar manusia. Itu ya teman-teman. Nah, sekarang yuk kita melihat secara lebih dekat ilustrasi sebagaimana yang akan saya sampaikan ini. Setelah menonton video ini, saya berharap pengetahuan Anda akan bertambah terkait perbedaan antara moda operasi pikiran bawah sadar dan pikiran sadar manusia. Teman-teman, pikiran sadar manusia itu yang proporsi kerjanya berada pada kisaran 12-15% itu bisa dianalogikan seperti seorang kapten kapal atau navigator yang selalu berada di anjungan kapal laut maksudnya, yang sedang berlayar. Nah, sang kapten itu bertugas mengarahkan kapal, mengamati haluan kapal, dan memberi perintah kepada kru yang berada di ruang mesin. Kira-kira begitu. Nah, para kru yang berada di ruang mesin itu bertugas mengendalikan bekerjanya perangkat-perangkat yang terdapat di ruang mesin, tentunya berdasarkan perintah-perintah yang diberikan oleh sang kapten kepada mereka yang berada di ruang mesin. Oke. Nah, secara prinsip para kru yang berada di ruang mesin tidak dapat menentukan haluan kapal dengan sendirinya ketika kapal sedang berjalan. Ya, semuanya akan bergantung sang kapten. Apa perintahnya? Kira-kira begitu. Nah, para kru yang bekerja di ruang mesin itu praktis hanya menuruti perintah dan kehendak sang kapten kapal tersebut. Kapal bisa saja kemudian menabrak dinding karang bila sang kapten melakukan kesalahan dalam memberi perintah. Artinya, ketika sang kapten memberi perintah kepada kru yang berada di ruang mesin tersebut, maka sang kapten telah tentunya mempertimbangkan semua keadaan sesuai dengan kemampuan dan alat-alat yang berada di dalam kendali sang kapten tersebut. Teman-teman Guntur Seto, nah, kru yang bekerja di ruang mesin hanya bertugas mematuhi dan menjalankan perintah. Karena tugas sang kapten dalam hal ini adalah memang secara penuh bertanggung jawab mengarahkan
perjalanan kapal sampai kepada tujuan, dan termasuk mengeluarkan perintah dalam bentuk apa saja yang secara otomatis perintah tersebut akan dipatuhi dan dijalankan oleh kru yang berada di ruang mesin. Kru yang bekerja di ruang mesin tidak dapat menolak atau membantah perintah sang kapten, apapun bentuk perintahnya. Tugas mereka ya hanya melulu menjalankan perintah itu. Teman-teman, itu sebuah analogi, ya, itu sebuah analogi. Nah, sang kapten kapal dalam hal ini adalah orang yang memiliki kebijaksanaan tertinggi, ya. Dia yang mengendalikan arah dan tujuan kapal, dan perintahnya itu wajib dilaksanakan oleh para kru yang bekerja di ruang mesin. Nah, yang dianalogikan sebagai kapten kapal dalam cerita saya ini ya pikiran sadar kita ini. Ini ibarat sang kapten kapal, pikiran sadar, ya, pikiran di permukaan. Nah, yang mewakili dan mengendalikan tubuh, lingkungan sekitar, dan semua urusan yang sedang berlangsung itu diurus sama pikiran sadar, atau analoginya seperti kapten kapal dia. Nah, kru yang bekerja di ruang mesin dalam analogi di cerita saya ini itu ya pikiran bawah sadar, dia adanya di dalam. Maka dianalogikan kru yang bekerja di dalam ruang mesin. Nah, yang hanya menerima perintah fungsinya, yang diberikan oleh pikiran sadar sang kapten. Tentunya sesuai dengan keyakinan pikiran sadar seseorang, ya, yang dianggap oleh pikiran sadar tentunya sebagai hal yang fakta dan benar. Oke, kira-kira begitulah moda operasi yang berbeda antara pikiran sadar atau sang kapten dan pikiran bawah sadar, kru yang berada di ruang mesin, ya, di bawah. Nah, teman-teman, misalnya di tingkat pikiran sadar Anda punya kebiasaan mengatakan, saya tak akan sanggup membeli benda itu. Kan itu biasa, ya, saya tak akan sanggup membeli benda itu. Misalnya itulah yang sering Anda katakan. Maka pikiran sadar akan menerjemahkan apa yang dipikirkan oleh maksud saya pikiran bawah sadar itu akan menerjemahkan apa yang dipikirkan oleh pikiran sadar Anda sebagai kebenaran atau fakta, ya, kebiasaannya begitu. Maka apa yang diterima sebagai fakta itulah yang akan dilaksanakan atau diwujudkan dalam kehidupan nyata Anda. Jadi apa yang terjadi kemudian dalam kehidupan nyata Anda adalah bahwa Anda memang tak sanggup membeli benda yang Anda maksudkan itu. Entah kenapa Anda pun pada akhirnya berujung tak punya uang dan tak sanggup membeli benda yang Anda maksud itu. Karena Anda sering mengatakan, aku tak akan sanggup membeli benda itu. Alasannya logis. Oh, barangkali benda itu terlalu mahal, barangkali terlalu di luar jangkauan kemampuan, ya. Karena di pikiran sadar kita ini selalu logis kelihatannya. Oke, kita melanjut.
Kira-kira begitulah moda kerjanya antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ini, teman-teman. Coba Anda bayangkan beberapa pernyataan negatif lainnya. Misalnya, kita kan sering mengatakan secara logis di pikiran sadar kita itu, saya tak sanggup makan di restoran mahal, misalnya. Saya tak akan sanggup berlibur ke luar negeri di tempat yang jauh. Saya tak sanggup membeli rumah besar itu, rumah mewah itu. Saya tak sanggup menikahi wanita cantik itu. Saya tak akan sanggup membiayai sekolah anak saya sampai ke perguruan tinggi dan lain-lain. Semua itu hal wajar bagi pikiran sadar kita ini dan logis. Karena kita ketika mengatakan tak sanggup itu, kita melihat keadaan yang kita sedang hadapin. Nyatanya memang tidak akan sanggup. Tapi sesekali jangan pelihara kata-kata itu. Itu yang saya maksud dalam cerita ini. Oke. Nah, pada prinsipnya ya, apa yang selalu dan biasa Anda pikirkan adalah sesuatu yang secara mental itu telah Anda terima sebagai fakta dan keadaan yang memang benar begitu. Itulah yang Anda yakini kemudian menurut kebiasaan pikiran Anda. Memang Anda tidak segera mudah bisa menyadari hal seperti itu. Makanya pikiran sadar kita ini sering melakukan banyak hal yang tanpa sadar juga. Justru disitulah masalah yang perlu kita perhatikan. Teman-teman, itulah kenapa saya pernah bilang dalam beberapa video yang lalu yang saya sudah unggah, ya, apa yang biasa dan selalu Anda pikirkan itu akan menjadi keyakinan biasanya. Dan pada saatnya nanti pasti Anda akan mengatakannya lewat pernyataan-pernyataan Anda itu. Nah, setelah biasa Anda katakan begitu, dia nantinya akan menjadi fakta yang benar dan diterima sebagai benar oleh mental pikiran Anda. Ya. Lalu pada gilirannya lagi selanjutnya akan menjadi kebiasaan kemudian. Setelah menjadi kebiasaan, pada gilirannya nanti akan menjadi bentukan nilai-nilai yang Anda jalankan dalam kehidupan Anda. Nah, pada gilirannya akan menjadi gugusan terbentuknya mental dan mindset yang itu terprogram di alam pikiran bawah sadar Anda. Nah, pada akhirnya program yang terbentuk di dalam pikiran bawah sadar Anda ini akan menentukan warna kehidupan Anda. Itu niscaya. Ya, seperti itu warnanya. Dalam kehidupan keseharian kita-kita dan Anda sekalian. Dengan kata lain, hal apapun yang biasa Anda pikirkan, Anda katakan, Anda bayangkan, itu akan merupakan semacam pernyataan ya, atau deklarasi yang sangat kuat sebagai keinginan yang oleh mekanisme alam pikiran bawah sadar akan dianggap sebagai perintah tegas, dan pasti akan dipatuhi dan dijalankan oleh mekanisme alam pikiran bawah sadar kita itu. Ya, yang di ujung tertentu nanti Anda akan mengalami proses kehidupan dan pengalaman ya serba kekurangan dan serba tak berkemampuan untuk mendapatkan apa-apa yang sebelumnya Anda yakini sebagai Anda tidak mampu mendapatkannya. Nah, teman-teman, sekarang Anda persisnya sudah tahu. Kira-kira begitulah bekerjanya sistem dan mekanisme alam bawah sadar manusia itu. Maka
maka ya Anda wajib berhati-hati agar alam pikiran bawah sadar Anda tidak melakukan pembacaan yang salah kemudian. Maka proyeksikanlah dalam mental pikiran sadar Anda semua hal-hal yang baik-baik saja, jangan yang buruk-buruk. Ya, ini butuh kesadaran. Ya, oke. Alat untuk memastikan, ya, alat untuk memastikan agar proyeksi mental Anda itu selalu baik, itulah yang kita sebut sebagai proses berkesadaran penuh. Kita harus mengelola dan menajamkan kesadaran kita itu, atau dalam istilah yang sering dikutip orang itu, sharpen your awareness day by day. Jadi pertajamlah kesadaran Anda dari hari ke hari. Nah, itulah nasihat para pakar pikiran sadar dan pakar pikiran alam bawah sadar yang sering mereka katakan. Ya, tentunya kita akan bicara soal awareness ya secara lebih rinci nanti di video di sesi-sesi yang lain, tidak pada konteks saat ini. Nanti videonya akan menjadi sangat panjang. Ya, sahabat-sahabat Guntur Seto, saya pikir sekian saja penjelasan dan pesan video untuk kali ini. Nah, di video yang akan datang saya akan menjelaskan cara bagaimana mewujudkan apa yang kita inginkan dengan menggunakan daya magis alam pikiran bawah sadar. Niscaya saya akan menjelaskan itu kalau Anda rajin mengikuti unggahan-unggahan dari video yang saya luncurkan ini. Teman-teman, sekian. Jangan lupa Anda untuk mensubscribe channel YouTube saya ini. Ya, Anda subscribe, kemudian Anda tonton videonya, dan setelah itu Anda berikan like kepada setiap video yang saya unggah. Kalau Anda suka membantu, Anda boleh membagikan video ini kepada teman-teman Anda agar mereka juga mengklik tautan video saya ini kepada orang-orang yang Anda kenal, kepada sanak saudara Anda, handai tolan Anda. Tentunya saya mengucapkan terima kasih kalau Anda mau melakukan itu demi kebaikan bersama ini. Akhirul kalam, sekian pesan video saya ini. Usikum wa nafsihi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih atas perhatian yang diberikan. Salam bawah sadar. Amin. Amin ya rabbal alamin.